So I chose a story out of the book of Samuel. Jadi saya akan memilih dari cerita yang diceritakan di dalam buku Samuel. It's a fairly long story. I don't want to read the whole thing. Jadi cerita itu begitu sangat panjang, jadi kita tidak akan membacanya seluruh. But when David was away fighting, Tetapi pada saat Daud dia di dalam sedang peperangan, the enemy chose an opportunity to attack his camp. musuh memilih untuk menyerang tempat perkemahan mereka. When David wasn't there, Pada waktu Daud tidak ada di dalam who perkemahan. was there was David's family. Dan yang ada di sana adalah hanya keluarganya Daud. At that time he had more than one wife. Dan pada saat itu Daud memiliki lebih dari satu istri. Now that doesn't mean that it's a good idea to have more than one wife, by the way. Jadi juga mau mengatakan kepada kita semua, bukan mengatakan ide yang baik untuk memiliki istri lebih daripada If David satu. was here, he would tell you the problems that created. Dan di sana diceritakan mengatakan bahwa pada saat Daud mengalami dan masalah yang terjadi pada saat itu. But David had also livestock or cattle, and he had many children. Dan kita tahu pada saat itu Daud memiliki begitu banyak ternak dan juga kekayaan di dalam keluarganya. The enemy came, they took away all of his wives, his children, his life, all of his possessions. Jadi musuh datang pada waktu itu ke perkemahan dan mengambil semua baik anak, istri dan juga harta kekayaan Daud. And also the possessions of his men, his army. Dan juga kekayaan yang dimiliki harta benda dari pasukannya Daud. This was a very sad day. Dan itu adalah kisah yang sangat So sedih let's just quickly tentunya. read that 1 Samuel 30 verse 1 through to 6. Mari kita baca di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan itu dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Kamel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuannya. So we see here that David not only lost his possessions, but at that time they lost heart, they lost courage. Dan pada saat itu kita melihat di kisah ini Daud bukan hanya kehilangan hartanya, tetapi juga dia kehilangan harga dirinya dan juga kekuatannya secara pribadi. This was not just a physical attack, it affected their soul, it affected their spirit. Dan hal ini bukan hanya membawa dampak di dalam dia secara tubuh jasmani, tetapi juga membawa dampak di dalam dia secara rohani. And this is typical of the work of the enemy. Dan inilah tipikal dari pekerjaan si iblis atau musuh. The Bible says Satan was given a limited permission to attack Job. Dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan sedikit akses atau kuasa kepada si iblis untuk mencobai Ayub. And we saw Job was sick in his body. Dan kita melihat bahwa Ayub mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Satan attacks our minds with discouragement. Dan iblis menyerang pikiran kita untuk membuat kita putus asa. Sometimes a set of circumstances that will cause us to be discouraged. Dan di dalam perjalanan dari keadaan seperti itu pada saat kita diserang, kita pun mengalami keputusasaan. Or maybe it comes through words that are spoken and attack on us. It could even be through our family. Dan mungkin perkataan-perkataan yang disampaikan kepada kita seolah-olah sifatnya menyerang kita, bisa pun perkataan itu bahkan dari keluarga kita. Relationship conflicts. Juga konflik di dalam hubungan-hubungan kita. That doesn't mean our family is the devil, all right? Bukan bermakna bahwa keluarga kita adalah setan, But at tidak. those times our mind becomes vulnerable. We begin to think thoughts
negative thoughts, we can begin to be discouraged. Tetapi ada kadang-kadang di sana pikiran kita menjadi kita down karena pemikiran itu menyerang kita, entah itu pun dari keluarga kita. And this can happen right in the middle of us wanting to do something for God. Dan ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kita ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu bagi Tuhan. That's why when Sam texted me on Saturday and he said suddenly his wife is sick, can't move her body. Dan sama halnya seperti yang dialami oleh Pak Sam pada hari Sabtu, saya mendapatkan pesan dari dia bahwa istrinya tiba-tiba mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya secara tiba-tiba. And, I'm getting that text and I'm thinking, hang on, Rina was fine this morning. She was okay. Dan pada saat saya membaca pesan itu, saya berpikir, tunggu dulu, tadi pagi Rina sehat-sehat saja pas doa pagi. And Apa we yang terjadi? realized that night she was supposed to sing a song. She's going to get ready to share her testimony at Lapangan Puputan. Dan kemudian saya menyadari bahwa nanti malam bahwa kita akan melakukan bahwa Rina akan memberi kesaksian dan juga bernyanyi pada saat kita pergi ke lapangan puputan. How many know the conclusion is obvious? Dan berapa orang kita tahu bahwa kesimpulannya sangat aneh, sangat tidak masuk akal. It's obvious. This is obviously a work of the devil. Dan inilah kita bisa menilai bahwa ini adalah pekerjaan daripada si iblis We itu. read in the Bible when Paul went into Philippi. Dan kita juga membaca di dalam Alkitab pada saat Paulus mau pergi ke kota Filipi. It was God that called him to preach in Philippi. Tuhanlah yang memanggil dia untuk berkhotbah di But the Filipi. very first day he's there, he gets attacked. Tetapi pada saat bahkan di hari pertama dia memasuki Filipi, dia mengalami serangan. He gets dragged off to prison. Dia dikirim ke penjara. What an amazing first day on the mission field. Betapa menyedihkan sebenarnya pada saat kita baru hari pertama memasuki ke dalam ladang misi itu masuk penjara. Last week Pastor Jerome was here. He's heading to Papua. Dan minggu lalu kita melihat Pastor Jerome ada di sini dan dia akan pergi ke Papua. We pray, of course, he doesn't end up in prison. Dan kita juga berdoa untuk beliau supaya dia tidak berakhir di penjara. But I know there will be challenges there. Tetapi kita tahu juga bahwa di sana nanti mereka akan ada tantangan. We read about Jesus himself when he was just about to enter his ministry, his public ministry. Dan kita juga membaca di dalam Alkitab tentang Yesus sendiri pada saat pertama kali Yesus mau memasuki penginjilan atau ladang misi di hadapan umum. Satan chose that moment to come against Jesus and tempt him. Dan iblis memilih untuk melawan Yesus pada saat hari itu dan untuk menguji dia. So there may be some of us here tonight. Dan mungkin ada beberapa di antara kita malam hari You're ini. experiencing different things happening in your life. Kamu mengalami hal-hal yang berbeda seperti yang kita sebut tadi di dalam hidup. Sometimes it happens just after we make a decision that we're going to do something for God. Kadang-kadang hal itu terjadi bahkan pada saat kita membuat keputusan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Rina was excited. She's looking forward to giving her testimony and singing. Dan kita melihat seperti Bu Rina, dia memiliki ingin memberikan kesaksian hari itu dan juga ingin bernyanyi di lapangan. And right then the attack comes. Dan kita melihat saat itu juga serangan datang. We read about Abraham. Dan kita juga membaca tentang He Abraham. makes a covenant with God. Dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Maybe some of us have made covenants with God. Mungkin beberapa di antara kita juga membuat perjanjian dengan Tuhan. Maybe a covenant. Oh God, I'm going to begin to pray. Dan mungkin perjanjian kita seperti, oh Tuhan, saya akan mulai berdoa. I'm going to begin to read my Bible. Saya mau akan terus rajin membaca Have you ever Alkitabku. made a covenant like that? Pernahkah kita membuat perjanjian I'm going to seperti be itu? faithful to church. Saya mau setia datang ke gereja. I'm going to be involved in evangelism. Saya mau terlibat di dalam penginjilan mungkin. These are good covenants. Tentu saja itu adalah perjanjian yang sangat We're baik. responding to the call of God. Kita merespon kepada panggilan Tuhan. Abraham was responding to the call of God. Abraham juga merespon kepada panggilan He Tuhan. lays out a sacrifice before the Lord. Dan dia membuat pengorbanan yang besar di hadapan Tuhan. And right at that time the birds of the air came, the Bible says, to eat his sacrifice. Dan kemudian Abraham, Yeah. Abraham, Yeah, the birds. Yeah. Abraham. Dan pada saat itu dia mau sedang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan pada saat itu burung datang saja mengambil semua persembahan itu.
dan dimakannya habis. And Abraham had to take action to drive those birds away. Dan kemudian Abraham mengambil tindakan pada saat itu dan kemudian dia mengusir burung itu. Maybe there's an enemy trying to devour your commitment to God. Dan mungkin juga si iblis berusaha untuk mengganggu komitmenmu kepada Tuhan. Because he realizes how dangerous it is when God's people begin to make commitments. Karena iblis juga menyadari betapa bahayanya ketika umat-umatnya mulai berkomitmen kepada Now Tuhan. it's interesting in our story, Dan hal yang menariknya di dalam cerita kita, David's camp was attacked perkemahan Daud sedang diserang and many things were stolen. dan barang-barangnya dicuri, dirampok. David was discouraged. Dan Daud sedang putus asa. His men were even more discouraged. Bahkan orang-orangnya pun pasukan tentaranya jauh lebih kecewa, lebih putus asa. But the Bible says nobody was killed. Tetapi di Alkitab juga mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada satu orang pun yang terbunuh. That's interesting. Ini yang sangat menarik. You see, the enemy is not all powerful. Dan kita melihat di sini bahwa kuasa dari si iblis tidak senantiasa sepenuhnya. He does not have unlimited access to our life. Dia tidak memiliki akses sepenuhnya di dalam hidup kita. His access is limited. Aksesnya terbatas. We read about his attacks bringing sickness, Dan kita melihat juga bahwa serangan kadang dari si iblis itu berupa sakit penyakit, bringing discouragement, kadang keputusasaan, bringing oppression. kadang tekanan. And sometimes this comes through other people. Dan kadang-kadang hal ini juga datang dari orang lain di sekitar kita. But he can't kill us. Tetapi dia tidak bisa membunuh kita. And in fact, he cannot stop the work of God. Dan tentu saja faktanya bahwa pekerjaan si iblis tidak akan pernah bisa menghentikan Even pekerjaan when Tuhan. Paul was locked up in prison, Bahkan pada saat Paulus pun sedang di penjara, God still had a strategy. Tuhan masih tetap memiliki strategi. And there is a strategy for you and I to recover if we have lost dominion. Dan sama halnya dengan kamu dengan saya, kita juga masih Tuhan memiliki strategi pada saat kita kehilangan dominasi You atau see, for kuasa. a moment of time, David and his army had lost dominion. Dan kita ada melihat juga melalui ayat ini, ada kalanya, ada saatnya Daud dan pasukannya kehilangan And the kuasanya. most important part of our story is what happened in verse 6. Dan hal yang paling menariknya yang perlu kita perhatikan adalah di ayat 6. Actually, I think it's in verse 7 in the Bahasa Indonesia. Dan mungkin di dalam bahasa Indonesia di ayat 7. Yeah, so I don't have that there. But the Bible says in verse 7, I believe, David encouraged himself in the Lord his God. Tetapi saya yakin bahwa di ayat 7 dikatakan di sana bahwa Daud dia sendiri berusaha untuk menyemangati dirinya di hadapan Tuhan. Okay, there it is, verse 7. Okay, verse 6 and verse 7. Lalu ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. It was verse 6. Tetapi David menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. That's the turning point. Dan disinilah titik baliknya. Amen. David made a decision. Daud dia membuat keputusan. You see, right at that moment, how would the situation have been different if David had just retreated in discouragement? Dan kita bisa melihat di sini keadaannya pasti akan berbeda jikalaulah Daud memilih untuk tetap putus asa di dalam keadaan When itu. we are under attack, Pada saat kita sedang diserang, the strategy of the enemy or the intention of Satan is that we would retreat. dan jadi strateginya si iblis atau perhatiannya si iblis adalah dia berusaha untuk membuat kita mundur ataupun kita berusaha We melemah. would retreat from our commitments. Dia berusaha menjauhkan kita dari komitmen yang sudah kita buat. Obviously I'm not strong enough. Maybe I should just step back. It's dangerous. Kadang kita mungkin berkata, oh aku tidak begitu cukup kuat, aku seharusnya mundur saja dari komitmenku. Maybe Paul would have thought that after his first day in Philippi. Dan mungkin kita pikirkan apa yang dipikirkan oleh Daud pada saat hari pertama dia masuk di kota Filipi. This evangelism could be dangerous. Maybe I should just settle down and retire and just take my pension. Dan mungkin bisa saja dia berkata, oh terlalu berbahaya kalau melakukan penginjilan di kota Filipi. Gimana kalau aku mundur saja atau berhenti dari pelayanan itu. When we come under attack, Pada saat kita diserang,
there's a temptation to isolate ourselves. Ada juga cobaan yang membuat kita berusaha untuk mengisolasi atau menyendirikan diri. we feel hurt, Mungkin kita merasa or we disakiti, feel sorry for ourselves. atau kita merasa menyedihkan dengan diri kita sendiri. David could have felt very sorry for himself. Daud bisa saja dia merasakan dia sedih atas dirinya sendiri. The story could have ended very differently. Dan kalau dia melakukan itu maka kisahnya pasti akan berbeda. We could read in verse 6, and then David felt so sad he curled up into a ball and sucked his thumb. Jadi kalau kita melihat di ayat ke-6 di sana, Daud bisa saja dia merasa sangat sedih dan meratapi dirinya dan dia hanya berusaha menangisi dirinya. But David knew God. Tetapi Daud dia mengenal Tuhan. Do we know God this evening? Pertanyaannya, kita mengenal Tuhankah di tempat ini? David had faith in God. Daud memiliki iman di dalam And Tuhan. the Bible says he found strength in the Lord his God. Dan di sana dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hallelujah. He came before God and he began to seek God. Dan dia datang ke hadapan Tuhan dan dia kembali mencari Tuhan. He connected with God. Dia terhubung dengan Tuhan. The Bible says that isolating ourselves is a bad move. Alkitab mengatakan kalau kita mengisolasi diri atau menyendirikan diri kita dari orang lain, itu adalah langkah yang buruk. Sometimes I find as a pastor, it's interesting when people go through a difficult time, the first thing they do sometimes is isolate themselves. Dan pengalaman saya sebagai seorang pastor, saya banyak menemukan jemaat pada saat mereka mengalami situasi atau masalah di dalam hidup mereka, mereka berusaha mengasingkan diri mereka. They feel a bit down, so they stop coming to church. Jadi karena mereka merasa sedang tidak kuat, jadi mereka tidak datang ke gereja. Or they get confused, and so, but they don't contact anybody. They just isolate themselves. Atau kadang-kadang pada saat mereka bingung di dalam pikirannya, mereka tidak mau menghubungi orang lain atau meminta nasihat. Jadi mereka mengisolasikan diri. They step back. Mereka menarik When you diri. reach out, I just need time to sort this out in my head. Pada saat seseorang mulai menjangkau mereka, mereka akan menjawab, "Oh, saya butuh untuk sendiri untuk sementara." David didn't do that. Tapi Daud dia tidak melakukan hal He itu. sought God's direction. We see that in verse 7. Dan Daud dia mencari arahan atau petunjuk dari Tuhan. Kita lihat di ayat ke-7. He called the priest to bring the ephod. Dan di sana Daud dia memanggil imam supaya dia dapat berbicara melalui itu. Amen. We hear in Sam's testimony, he contacted the pastor. Dan kita mendengar seperti kesaksian Pak Sam, dia langsung menelpon pastor. Amen. And things began to change. Dan Things began to get akhirnya better. situasinya menjadi berbeda. Amen. What happens when you go through a crisis? Dan apa yang terjadi pada saat kita mengalami keadaan-keadaan krisis seperti itu? Do you begin to seek God? Apakah kamu mulai mencari Tuhan dalam situasi seperti itu? I remember as a young disciple Saya mengingat dulu pada waktu saya masih masih muda, going through a very heavy trial. saya mengalami percobaan yang begitu sangat berat. I was saved, Saya sudah diselamatkan, but I was discouraged. tetapi saya putus asa. And in my mind, I was beginning to think negative thoughts. Dan di dalam pikiran saya mulai memikirkan pemikiran yang negatif. And I was thinking thoughts like, you can't do this, you're not strong enough. Dan saya mulai berpikir dan mengatakan kepada diri saya, oh saya tidak terlalu kuat untuk melakukan atau melewati ini. You can't really serve God like these other Christians. Kamu tidak akan bisa melayani Tuhan sama seperti orang Kristen yang lain. And you're a bit kind of, messed up. You're too messed up to serve God. Jadi kamu pun merasa kamu terlalu berantakan, terlalu tidak layak di hadapan Tuhan. And so I got desperate. Jadi pada saat itu saya pun merasa sangat teringin. And that's why I did what David did. Karena itulah juga saya melakukan sama seperti hal yang I dilakukan oleh began to Daud. pray and fast. Saya mulai berdoa dan berpuasa. And as soon as I began to do that, Dan pada saat saya mulai melakukan hal itu, God began to speak to me. Tuhan mulai berbicara And I kepada began saya. to realize the devil was behind so much of what I was thinking. Dan kemudian saat itu baru saya menyadari bahwa iblislah di belakang semua dari pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam diri You saya. know the biggest battlefield Kamu tahu bahwa peperangan terbesar yang kita alami is in our mind. adalah di dalam pikiran kita.
Maybe we get attacked in our body, Mungkin kita juga diserang melalui badan atau maybe tubuh kita, through a person or words. melalui seseorang, melalui perkataan seseorang But mungkin. what follows that is what's happening in our mind. Tetapi kamu tahu yang paling besar dari situ adalah pada saat pikiran kita diserang. This is the medan perang. This is the battlefield. Inilah medan perang kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam pikiran kita. David began to get a strategy from God. Dan Daud dia mulai mendapatkan strategi yang datang dari Tuhan. And if you read the story, the strategy was he had no idea where the enemy had gone. Dan kalau kita membaca di dalam kisahnya, Daud tidak memiliki pengertian bahwa dia tidak mengetahui bahwa musuh sudah pergi But sebenarnya. after he prayed, Tetapi setelah dia berdoa, they found an Egyptian. dan kemudian dia menemukan orang-orang Mesir. And they found this guy and they said, you know, they were finding his identity. And he said, look, I'm a servant from the army of Amalek. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kamu tahu bahwa saya adalah pasukan dari bangsa Amalek. Oh, a servant. Oh, pelayan dari bangsa Amalek. And so David and his men were able to find out from this man where the army of Amalek had gone. Dan kemudian dari orang inilah, pelayan ini juga lah, Daud mengetahui kemana pasukan Amalek itu pergi. They were able to track them. Dan melalui itulah mereka mulai mengetahui kemana arah mereka They couldn't pergi. see them, Mereka tidak bisa melihat but dengan they were mata, able to get some direction until they found the armies of Amalek. tetapi karena mereka memiliki arahan atau petunjuk, akhirnya mereka pun bisa menemukan bangsa Amalek. When you and I pray, God is able to help us see more clearly. Dan pada saat kamu berdoa, kamu dan saya dapat menerima arahan dari Tuhan dengan lebih Amen. jelas. Sam called me, we spoke, we prayed. Sam menelepon saya, kita berbicara dan kemudian kita berdoa. Amen. And Rina got immediately set free. Dan pada saat itu juga Rina secara langsung dibebaskan. And she went to the park, she sang, she testified. Dan dia datang ke lapangan bersama dengan kita, dia bernyanyi dan juga memberi kesaksian ke semua orang. Amen. People got saved. Dan banyak orang yang diselamatkan. Amen. He says he's never seen a miracle that happens so fast. Dan Sam mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat mujizat begitu cepat terjadi. In our story, it's amazing how quickly it turned around. Dan di dalam juga ayat bacaan kita melihat bahwa begitu keadaannya cepat berbalik. Satan's strategy was flipped on its back. Dan strategi dari si iblis begitu mudah diputarbalikkan oleh Tuhan. Because David turned to God. Karena Daud dia berbalik kepada Tuhan. Amen. It's much better than isolating yourself. Itu adalah jauh lebih baik daripada kita mengisolasikan diri kita. Hallelujah. I need to add here, you know, as a pastor, I don't usually just spend my day ringing people up and telling them what to do with their life. Dan saya juga mau menambahkan di sini sebagai seorang pastor, saya tidak mau untuk menelepon kamu setiap orang dan memberitahukan apa yang perlu kamu lakukan di dalam But hidupmu. many times if people call me and say, look, I need some help, I'm struggling with this. Tetapi pada saat orang datang, mereka menelpon dan kemudian memberitahukan, pastor saya sedang bergumul tentang hal ini. I find God is able to help us. Dan saya dapat menemukan bahwa Tuhan bisa atau sanggup menolong kita. And so we read the end of the story. Dan kalau kita baca di akhir dari cerita ini, Maybe we should just read this one, Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. kita akan baca di Efesus 6 ayat 10. This may be helpful for us to understand how the enemy assaults our mind. Dan saya harap bahwa hal ini akan menolong kita untuk membantu pada saat iblis sedang menyerang pikiran Because kita. maybe some of us are going through different things. Karena beberapa di antara kita mungkin mengalami serangan yang berbeda-beda. And I know this, we're feeling God helping us in this church. Dan saya tahu bahwa kita juga merasakan Tuhan menolong kita di dalam gereja But at ini. the same time, some people go through sickness. Tetapi juga kita melihat di waktu yang bersamaan ada banyak orang-orang yang mengalami sakit So penyakit. we can be seeing victory over here, Jadi kita juga bisa mengalami kemenangan di sebelah but then sini. suddenly an attack comes from over there. Tetapi juga kita bisa melihat ada serangan dari arah yang lain. And the Bible tells us where this attack comes from.
Dan Alkitab memberitahukan kepada kita dari mana sesungguhnya serangan itu So datang. we are going to pray tonight. Jadi malam hari ini juga kita akan berdoa. But part of the process is you and I realizing where the strategy of the enemy is coming from. Dan tetapi bagian terbesarnya dari hal ini adalah kamu dan saya perlu menyadari dari mana sesungguhnya serangan itu datang. If we are going to defeat the enemy, we first have to recognize the enemy. Kalau kita mau mengalahkan atau menginjak kuasa dari si iblis, perlu kita ketahui dulu dari mana dia menyerang. Because sometimes we just think, oh, that's just somebody attacking me, or that's just how I feel, or that's just my mind. But really there's a thief at work. Kadang-kadang kita berpikir bahwa serangan itu dari orang ini yang menyerang pikiran kita, tetapi sesungguhnya serangan itu adalah strategi dari si iblis, si pencuri. Okay, I'll let Riris read that. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hallelujah. So the end of the story is David and his men captured back everything that was stolen. Dan kalau kita melihat di akhir dari kisah itu, Daud dan juga pasukannya, dia mengambil kembali rampasan yang sudah diambil oleh The musuhnya. most challenging part was recognizing Satan's strategy. Tetapi di sini adalah yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah sadari dulu dari strategi si iblis. After that, they actually had an army that was strong enough to destroy the enemy. Dan setelah itu kita melihat juga ada pasukan yang kuat yang akan menghancurkan kekuatan musuh. Do you know, if you and I can recognize Satan's strategy, Dan kamu tahu bahwa kalau kamu dan saya bisa mengenali strategi dari si the iblis, rest is easy. selanjutnya selebihnya akan sangat mudah Because bagi we kita. have superior power. Karena kita memiliki kuasa. He that is with us is greater than he that's in the world. Kuasa dia yang ada di dalam kita memiliki kuasa yang lebih jauh besar dari kuasa yang ada di dunia. How many believe that? Berapa orang kita percayakan akan itu? Jesus who is in us is stronger than the devil. Yesus yang ada di dalam kita memiliki kuasa yang lebih kuat dari kuasa si We have iblis. the word of God. Kita memiliki firman Tuhan. We have the armor of God. Kita memiliki perlengkapan senjata roh We've got Allah. the ability to overcome. Dan kita bisa memiliki kuasa untuk mengatasinya. As soon as David found the enemy, Pada saat Daud bisa menemukan musuh the sesungguhnya, rest was easy. akhirnya seluruhnya sisanya sangat mudah bagi dia. Let's read the rest of the story, verse 17 to 19 of that chapter. Mari kita baca di ayat 1 Samuel 30:17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Hallelujah. They recaptured everything. Mereka mengambil kembali yang pernah dirampas musuh. Everything. Semuanya. And what happened during this episode, David won the confidence of his men. Dan apa yang terjadi selama episode itu atau kejadian itu terjadi, Daud memiliki keyakinan dan juga begitu tentaranya. Obviously it's a great thing. They got all of their children, all of their livestock, all of their baggage, and David's 2 wives, all of that. That's great. Dan hal yang baiknya adalah kalau di dalam kisah ini kita lihat bahwa semua yang dimiliki, baik istri mau anak, semua harta benda, baik pun semua ternak yang pernah dicuri oleh musuh itu diambil mereka kembali But semua. I believe something even more powerful
The whole army of Israel learnt a very important lesson. Tetapi di sini yang paling penting yang mau kita pelajari adalah bahwa seluruh pasukan Israel mereka mempelajari sesuatu dari kejadian They itu. learnt how to claim dominion. Mereka belajar bagaimana mengklaim kekuasaan. At the end of that day, Dan di akhir pada hari itu, I can imagine them sitting around, kita membayangkan mereka duduk bersama-sama, having dinner together, makan malam around bersama, the fire. dikelilingi oleh All api. the wives, the children are all there. Ada anak dan istri di tengah-tengah mereka. And they would have been saying things like, well, I'm sure glad we just didn't give in to discouragement. Dan mungkin mereka akan berkata, oh kita sangat bahagia karena kita tidak sampai kepada hal yang namanya putus You see, asa. at one point in that morning, they actually wanted to kill David. They were so upset. Dan kalau kita melihat di dalam kisah itu, di satu pagi bangsa Israel mereka ingin membunuh Daud karena kejadian Have itu. you ever been so upset you wanted to do something crazy? Pernahkah kamu mengalami satu kekecewaan yang sangat luar biasa dan kamu ingin melakukan hal yang jahat atau yang hal gila? You wanted to kill somebody? Kamu ingin membunuh seseorang? You wanted to leave church? Kamu ingin meninggalkan You gereja? just, that's it, I'm not going to serve God anymore. Udahlah cukuplah, saya nggak mau melayani Tuhan lagi. That's what depression and discouragement does to our brains sometimes. Dan kadang-kadang itulah kekecewaan yang datang di dalam otak atau pikiran kita. We feel like giving up. Kita berpikir bahwa kita pengen menyerah But aja. that day they learned a great lesson. Tetapi pada hari itu bangsa Israel mereka mempelajari pelajaran yang sangat luar You don't biasa. have to give up. Kamu tidak harusnya menyerah. If you will turn and seek God, Kalau kamu berbalik dan melihat mencari Tuhan, God can bring victory. Tuhan akan membawa kemenangan. God can restore what the devil is trying to steal. Tuhan akan mengembalikan atau memulihkan kembali apa yang sudah dicuri oleh And musuh. in the process, we learn incredibly valuable lessons. Dan di dalam kisah yang kita baca, kita mempelajari pelajaran yang sangat luar biasa. This is one of my favorite verses in Psalms. Dan ini adalah salah satu favorit saya di dalam ayat Mazmur. Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle, my loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and the one in whom I take refuge, who subdues the people under me. Mazmur 144:1, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Are you experiencing an attack? Apakah kamu mengalami sedang diserang oleh Is the iblis? thief trying to steal something? Apakah iblis sedang berusaha mencari Is sesuatu he trying darimu? to steal your courage? Atau mungkin iblis sedang berusaha mencuri dari hatimu, Yeah, keberanian. keberanianmu, Or your faith? atau iman Your percayamu, confidence? atau kepercayaan Is he dirimu, trying to mess with your head? atau kadang-kadang ada kekacauan muncul di dalam If you pikiranmu. respond in the right way, Kalau kamu merespon pada saat itu Like David dengan cara yang benar, like David responded, seperti yang dilakukan oleh Daud, respon yang baik, not only can you recapture what the devil's trying to steal, kamu tidak hanya saja bisa mengambil kembali apa yang sudah dicuri oleh si iblis, through this you can become a powerful warrior of God. tetapi buah daripada itu kamu akan bisa menjadi prajurit yang berkuasa oleh Tuhan. Through this experience, David's men became powerful soldiers. Dan melalui pengalaman yang dialami oleh Daud dan juga pasukannya, mereka mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. They could now teach their children how to walk in dominion. Bahkan mereka kemudian bisa mengajari anak-anaknya bagaimana bisa berjalan di dalam kuasa atau They would dominasi. always remember this day and tell this story. Mereka senantiasa mengingat kisah itu dan memberitakan kisah itu kembali ke anak-anak You know mereka. what is needed in the church? What the church needs Apa yang dibutuhkan oleh gereja? is men and women Baik wanita ataupun who pria. have learned how to walk in dominion. Yaitu belajar berjalan di dalam kuasa atau Who've dominasi. learned how to pray and not panic. Dan belajar untuk berdoa bukan panik. Who learn how to press through and not give up. Yang belajar untuk menerobos maju bukan They- mundur atau menyerah. They learn how to overcome and not go under. Di mana mereka berusaha untuk mengalahkan
mengatasi atau melampaui, bukan di bawah kuasa si We iblis. can learn how to have dominion and we can pass that on to others. Dan kalau kita pada saat kita bisa menghadapi atau belajar menghadapi kuasa si iblis itu, kita pun bisa meneruskannya kepada orang And lain. the only way to learn that Dan hanya cara bagaimana kita untuk bisa mendapatkannya, is not just sitting in a classroom. bukan hanya sekedar duduk di dalam kelas atau ruangan seperti They ini. learned this lesson in the battlefield. Mereka bangsa Israel, mereka belajar berperang di medan pertempuran. That's where you and I will learn this lesson. Dan dari sanalah pelajaran yang kita dapatkan. As we encounter Satan's strategies, Dan pada saat kita dapat menemukan strategi dari si but we iblis, respond with the Spirit of God. tetapi kita merespon bahwa rohnya Tuhanlah yang melakukan. David says, God teaches our hands to war and our fingers to fight. Dan di sana Daud mengatakan, Tuhan mengajari tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. He subdues the people under me. In other words, he gives me the ability to lead the people into victory. Dan kemudian Daud bisa membimbing orang-orang ini atau pasukannya itu menuju kemenangan. God is raising up a church Tuhan sedang membangkitkan jemaat atau gerejanya that Satan cannot destroy. yang dimana iblis tidak akan pernah sanggup untuk menghancurkan. We will, even the biggest attack of the devil, we will find courage in the Lord our God. Sekalipun dengan serangan yang terbesar yang dimiliki oleh si iblis, kita akan pasti menemukan kuasa atau kepercayaan diri kita di dalam Tuhan. All of Israel was blessed because of these that went out to fight. Dan seluruh bangsa Israel mereka diberkati karena hal yang terjadi ini melalui Daud. If you and I can understand this, Kalau kamu dan saya bisa memahami hal ini, even the worst attack of the devil bahkan sekalipun kita mengalami hal terburuk dari strategi si iblis, will only make us stronger. yang jalan satu-satunya yang membuat kita bisa kuat We will only get stronger. dan yang akan membuat kita semakin kuat, Doesn't matter what people are saying. tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, Doesn't matter what the devil does. tidak peduli apa yang dilakukan oleh si iblis juga. Once again, we don't have to be afraid of the devil. Sekali lagi kita tidak perlu takut terhadap strategi si iblis. He's afraid of us. Tapi dialah yang takut akan kita. And that's why he tries to steal away our courage. Karena itulah iblis berusaha ingin mencari atau mencuri kepercayaan diri kita. He tries to rob our faith and our confidence in God. Dia berusaha untuk merampok kepercayaan kita dan juga keyakinan kita di dalam Tuhan. Isolate us from the God who can help us. Dia berusaha untuk mengisolasikan kita dari Tuhan yang sanggup menolong kita. Isolate us from the people who can help us. Dia berusaha memisahkan kita dari orang-orang yang sebenarnya bisa menolong kita. And as you and I choose, like David and his men, Dan kalau kita memilih seperti apa yang dilakukan oleh Daud dan juga pasukannya, to be encouraged in God, untuk tetap yakin dan percaya atau dikuatkan di dalam Tuhan, we will not be shaken. kita tidak akan pernah tergoncangkan. Rather, we will do the shaking. Tetapi kitalah yang akan menggoncangkan strategi si iblis. The people of God can shake this nation. Dan umat-umat Tuhan sanggup menggoncangkan bangsa ini. We can make history. Kita bisa membuat sejarah. Amen. The devil wants to make us history, but we can actually be the history makers here. Iblis ingin membuat sejarahnya, tetapi kita bisa membuat sejarah kita. We can determine the future. Kita bisa menentukan masa depan kita. And there's something very practical about this lesson. Dan ada hal yang sangat praktik yang kita bisa ambil dari pelajaran ini. You and I are training to be history makers. We are training to be warriors for God. Maukah kamu atau kita untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi seseorang pejuang atau tentara tangguh, ataupun menjadi orang yang bisa mengajari orang lain? And this is on the job training. Dan ini hanya bisa kita dapatkan pada saat kita tekun berdoa. It's not just in a classroom. Kita bukan hanya sekedar duduk di sebuah Amen. kelas dan mendengarkan. Hallelujah. We're going to pray tonight. Kita akan berdoa malam hari And I ini. believe God's going to set some people free. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membebaskan orang-orang di tempat ini. Maybe you've been going through an assault in your mind, Mungkin pada saat ini pikiranmu sedang diserang oleh si or iblis, it could be a physical attack. ataupun diserang secara fisik, Could be a sickness. atau
melalui sakit It penyakit di could dalam be an tubuhmu, assault against your finances. atau mungkin di dalam keuanganmu sedang It diserang, could even be coming through a person, atau mungkin secara pribadi but it's diserang, affecting your mind. tetapi juga di dalam pikiranmu. But today we're going to turn the tables on the devil. Tetapi malam hari ini kita bisa membalikkan meja dari si And we're going iblis. to claim dominion. Kita akan mengklaim kuasa atau dominasi. Hallelujah. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan